Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Bung Maru, Baik. Dodi Salmanan telah meminta maaf. Ya. Apa yang Anda masih harapkan soal investasi Anda yang nggak kembali? Baik, si Doni Salmanan minta maaf. Ya, semua orang punya hak untuk membela diri ataupun minta maaf. Ya, secara manusia itu kita maafkan. Ya, saya pribadi memaafkan. Hanya saja hukum itu harus tetap berjalan. Ya, seperti itu ya. Jadi dengan minta maaf tidak mungkin orang yang sudah cerai bisa kembali lagi. Ya. Dengan minta maaf tidak mungkin orang yang sudah bunuh diri bisa hidup lagi. Tidak akan pernah. Ya. Jadi kami berharap hukum harus adil-adilnya. Bukan karena minta maaf lalu dibebaskan atau bahkan dikurangi hukumannya. Ya, seperti itu. Jadi kami meminta di sini ada keadilan. Ya, karena kenapa? Mereka ini dijerat dengan undang-undang berlapis. Karena ini sudah lebih daripada koruptor, Pak. Kalau koruptor ini merugikan negara, mereka ini merugikan negara dan merugikan masyarakat. Ya, jadi udah banyak korbannya, bahkan ribuan orang, puluhan ribu orang itu kan luar biasa kan. Nah, harapan kami semuanya harus diproses dengan adil. Itu harapan kami. Oke, baik. Pak Edi, jadi kalau Pak Edi lihat, membaca gestur dari DS meminta maaf, apa yang Pak Edi lihat? Kalau saya lihat mungkin ada itu ya, seperti overconfident gitu ya, masih tidak terlalu menunjukkan gesture menyesal atau gimana gitu ya. Jadi mungkin overconfident atau memang merasa tidak bersalah atau bagaimana gitu. Tapi yang sebenarnya ya kita tidak tahu lah ya, harus ditanyakan pada yang bersangkutan gitu. Lalu pemerintah harus ngapain agar ini tidak terulang? Saya kira simple ya. Jadi buat panduan yang lebih jelas ya, aturannya, sosialisasi aturan menyeluruh ya ke masyarakat sampai ke bawah. Kemudian ada panduan, ada list gitu kan, sederhana kan itu kan. Tapi dari sisi itu investor dan juga afiliator, endorser, saya kira juga ini kan perlu selalu inilah. Prinsipnya kan sebelum melakukan sesuatu ya dibaca, ditelusuri gitu ya. Jadi perlu inilah dua-duanya gitu ya, nggak bisa hanya mengandalkan pemerintah atau investor saja. Jadi dua-duanya saling mendukung gitu. Oke, baik. Bung Sahroni, jadi apa yang akan dilakukan oleh DPR ya atau Komisi 3 DPR agar kasus ini betul-betul terungkap setuntas-tuntasnya? Kalau dari kami, kebetulan saya sebagai pimpinan Komisi 3 dan bermitra dengan kepolisian, saya hanya bisa mengawasi keseriusan Polri dalam menindak para pemain trading ini. Kita lihat dalam beberapa minggu ke depan, saya pastikan dan saya yakin polisi serius menangani dan menyelamatkan para korban-korban yang sudah dirugikan oleh para afiliator. Apakah ini hanya berhenti pada DS dan IKA? Enggak. Saya minta semua para pelaku afiliator yang sudah beredar informasinya, baik ke saya maupun ke media lain, itu harus ditelusuri. Termasuk atasan dari DS dan IKA? Harus ada big boss-nya, tapi big boss-nya susah. Karena big boss-nya tidak ada di Indonesia, ada di luar masalahnya. Big boss-nya ada di luar negeri? Iya, karena ini orang Indo yang ada di luar, cara main dengan mengkondisiin para afiliator di Indonesia. Oh, jadi big boss-nya itu orang Indonesia ada di luar negeri yang mengkoordinasikan antara DS dan IKA? Yes. Apa nggak mungkin hukum menyentuh mereka? Bisa, kan polisi lebih hebat. Ada waktunya pasti ntar dapat. Oke, Bu Yenti, jadi apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah ya untuk menuntaskan kasus ini dan kemudian tidak terjadi lagi di kemudian hari? Ya, ini kita ada dua perspektif ya. Satu adalah pelaku-pelaku ini kan harus dijerakan ya, dan dihukum setimpal ya. Kemudian korban yang juga kita harus lindungi bahwa ada pengembalian pada mereka lah ya, sehingga kita menggunakan undang-undang kejahatannya itu sendiri, yaitu undang-undang ITE, apakah itu penipuan ataukah itu investasi ilegal ataukah itu perjudian.
lewat IT. Dan kemudian karena sudah ada harta dan kemudian sudah mengalir, kita gunakan TPPU. Dengan TPPU ini juga kita berharap harta kekayaan kemana saja hasil kejahatannya ini bisa disita, kemudian dirampas, kita kembalikan kepada korban dengan kita pilih betul-betul yang betul-betul korban. Dan kemudian setelah itu kita akan mengembangkan dengan TPPU itu bisa sekali untuk mengembangkan. Apakah itu nanti kan, apakah ada afiliator itu apakah memang dia terskemanya di kejahatan asalnya ataukah bahkan dua-duanya, kejahatan asal juga dia menerima uang juga. Dan di sini kita minta juga kepada polisi untuk segera menelusuri uang-uang yang sudah uang-uang yang disebarkan ya, yang memang mungkin ya, tetapi kalau menyebarkan di jalan saya kira tidak mungkin, itu sudah pasti hilang. Tetapi yang mungkin itu bagaimana caranya pemerintah atau negara melalui aparat hukumnya bisa menarik kembali uang-uang yang nyata-nyata sudah disampaikan, saya terima sekian. Nah, meskipun saya tidak yakin juga misalnya yang terima di dalam tas itu terima misalnya 1 miliar, apakah betul isinya 1 miliar kan kita nggak tahu juga. Tapi itu harus ditelusuri dan kemudian diambil kembali untuk menjaga agar para korban. Namun demikian, edukasi itu penting. Di dalam Satgas ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mungkin di sana edukasinya tadi disampaikan, nanti edukasi dari sekolah-sekolah menengah bahkan tinggi pun diberitahu bahwa investasi itu harus logis. Namanya investasi harus ada produk. Kalau tidak ada produk itu ponzi, kalau tidak malah itu justru judi. Dan dua hal itu adalah kejahatan ekonomi yang tidak mungkin mendapatkan keuntungan bagi para korban itu. Dan ini edukasi sangat penting. Dan kemudian ya harapannya itu Satgas tadi bekerja dengan baik, melaksanakan tugasnya. Baik, Bu Yanti, terima kasih. Bung Sahroni, Pak Edi, dan Bung Maru yang ada di studio terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Perkembangan teknologi digital memunculkan kemungkinan berkembangnya instrumen atau monster investasi. Tanpa peningkatan literasi finansial, efektifnya penegakan hukum membuat masyarakat bisa terperangkap dalam tangis kesedihan. Menjadi tugas bagi penegak hukum untuk membongkar pelaku tak bermoral yang berada di balik investasi abal-abal. Demikian satu meja The Forum malam ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat malam dan terima kasih.